Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada acara podcast KPP Muhammadiyah 2 Jakarta Selatan 2. Selalu dengan tagline Ngopi Madu. Ngobrol Muhammadiyah happy bareng KPP Muhammadiyah 2. Oke, hari ini kita akan dipandu oleh saya sendiri, Henry Haryadi, beserta rekan saya, Mas Imam Kurnia dari tim penyuluh KPP Muhammadiyah 2 Jakarta Selatan 2. Apa kabar kawan pajak? Semoga kawan pajak selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Ngopi Madu hari ini akan membahas pelaporan SPT tahunan badan via Portex. Nah, itu dia kawan pajak kan sudah familiar ya dengan yang namanya lapor SPT tahunan, baik itu SPT tahunan badan ataupun SPT orang pribadi. Atau malah memang sudah biasa karena sudah sering rutin ya laporan SPT tahunan sebelumnya. Tapi kalau lapor SPT tahunan melalui Kortek pastinya belum pernah ya, karena ini adalah hal yang baru buat kita semua ya. Nah, bagi kawan pajak yang bingung gimana sih caranya lapor SPT tahunan via Kortek, ini saatnya kita cepat buat kawan pajak untuk mendapatkan informasi dan pencerahannya. Kita akan kulik semuanya dalam bedah pelaporan SPT tahunan badan via Kortex. Oke, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan perpajakan yang lebih modern, transparan, dan juga efisien, pemerintah sudah menciptakan suatu sistem administrasi perpajakan yang kita sebut Kortex. Salah satu fungsi dari Kortex itu sendiri adalah sebagai sarana untuk pelaporan SPT tahunan bagi kawan pajak semuanya. Nah, yang sebelumnya itu kawan pajak melapor SPT tahunan melalui DJP online, baik melalui e-filing, ISPT, atau mungkin juga e-form. Nah, di kesempatan Ngopi Madu kali ini kita akan bedah gimana sih laporan SPT tahunan via Kortek gitu ya. Nah, tata cara dan langkah-langkahnya seperti apa? Kita akan membahas bersama dalam 15 menit ke depan. Oke, Mas Imam, jadi kan seluruh WP harus melaporkan SPT tahunan PPh badan ya tahun pajak 2025 melalui Kortek ya. Ini akan jadi pertama kalinya nih Mas WP melapor SPT tahunan tersebut. Nah, tentunya WP butuh informasi yang lebih detail terkait formulirnya, tata cara pengisiannya maupun lapornya. Itu gimana sih Mas? Bisa dijelaskan nggak gambaran umumnya seperti apa itu pelaporannya melalui Kortek? Silakan Mas Imam. Siap Mas Henry. Halo kawan pajak semuanya, sekarang kita fokus ke SPT tahunan badan ya. Jadi sebelum era Kortex, untuk membuat SPT tahunan PPh badan juga itu kan melalui e-form ya. E-form di-download melalui DJP online. Setelah kita menggunakan Kortex, maka sekarang sudah berbeda. Sekarang kita basisnya adalah web. Kalau dulu kita mengenal SPT tahunan badan itu dengan formulir 1771. Saat ini di Pren 11 tahun 2025 sudah diatur yang baru. Tidak menggunakan formulir lama lagi. Formulirnya beda. Diinput langsung menggunakan Kortex berbasis web sebagai sarana pelaporan SPT tahunan PPh. Untuk pembuatannya sendiri, mungkin kawan pajak kalau ada yang sudah pernah membuat SPT NASA, ya, itu nggak jauh berbeda kok. Jadi untuk pembuatan SPT PPh badan ini tetap diawali dengan yang pertama login dulu menggunakan akun dari PIC atau pihak lain atau kuasa yang ditunjuk, kemudian impersonate ke akun badannya, baru dibikin SPT tahunan badannya. Jadi memang intinya pertama harus login dulu ya Mas melalui PIC atau pihak terkait atau kuasa yang ditunjuk ya. Betul. Oke. Nah, jika pembuatan konsep tadi masih bilang sama kok dengan SPT masa pada Kortex gitu ya. Nah, maka seharusnya WP tidak akan ada masalah dong ya ketika membuat konsep SPT tahunan, karena memang agak mirip-mirip gitu ya Mas ya. Oke, nah sebelum membahas format SPT dan tata cara pengisiannya nih, apa sih yang harus disiapkan oleh si wajib pajak ini sebelum dia lapor SPT tahunan badan 2025? Pada prinsipnya, persiapan pengisian SPT tahunan sama dengan periode-periode sebelumnya. Jadi kawan pajak sekalian tentunya harus menyiapkan dokumen pendukung yang diperlukan yang nanti akan kita input di form SPT itu. Misalnya apa aja? Yang pasti ada laporan keuangan, ada daftar penyusutan, kemudian juga ada daftar biaya entertainment, ada juga daftar nominatif biaya promosi. Ada juga hal yang baru yang bisa kita input di sini, itu adalah bukti setoran zakat dan bukti pembayaran pajak yang dibayar di luar negeri. Betul. Jadi memang secara prinsip sama ya Mas ya.
sebelum mengisi SPT tahunan disiapkan dulu ya data-datanya, karena memang nggak mungkin dong kita ngisi SPT tapi nggak punya data untuk input di SPT yang tersebut ya. Oke. Nah, tadi udah disampaikan beberapa dokumen yang selama ini dilampirkan dalam bentuk PDF ya Mas ya. Nah, terus bagaimana sih struktur induk dan juga lampiran SPT tahunan PPH Badan melalui Kortek ini Mas? Apakah ada perbedaan atau hal yang baru gitu? Hal yang baru di Cortex, yang pertama, lampiran-lampiran yang sebelumnya dibuat manual secara umum sekarang sudah dijadikan lampiran pada Cortex, sehingga wajib pajak itu tinggal input di Cortexnya ya. Contohnya misalnya ada daftar biaya promosi. Dulu kita sebagai wajib pajak biaya promosi itu kita masukkan di lampiran 2 ya, di lampiran 2 dan detailnya sebagai lampiran tersendiri gitu ya. Kemudian juga ada biaya entertainment, itu sama seperti itu ya. Nah, dua hal itu di Cortex sekarang dia sudah menjadi lampiran tersendiri gitu ya. Kemudian hal baru di Cortex yang kedua itu kalau kita membahas struktur SPT, pada saat membuka konsep SPT tahunan terbentuk, maka defaultnya itu akan muncul ada 3 tab kan. Yang pertama itu adalah tab induk yang sudah pasti, lalu kedua itu lampiran 2, dan ketiga adalah lampiran 11B. Nah, mungkin kalau pajak agak bingung nih, apa sih istilah-istilah singkatan yang tadi Mas Imam sebutkan lagi ya? Nah, mungkin bisa dijelaskan Mas Imam. Oke, betul. Karena ini memang hal yang baru ya, ini baru ada di Cortex ya kan. Kalau misalnya mau lihat detailnya, nanti bisa dilihat sendiri di Pers 11 tahun 2025 ya. Sekarang secara singkat kita membahas apa itu tadi lampiran 2 atau L2. L2, lampiran 2 itu terkait dengan susunan pemegang saham, pengurus, dan afiliasi. Sedangkan untuk yang lampiran 11B itu terkait dengan penghitungan biaya pinjaman yang dapat diakui itu ya. Yang perlu kami sampaikan di sini yaitu lampiran lain itu akan muncul sesuai dengan jawaban pertanyaan wajib pajak pada induk SPT. Jadi konsepnya begini. Ketika kita membuat SPT 1771 itu dulu ya, itu wajib pajak akan mengisi lampiran dulu ya. Dari lampiran diisi nilai-nilainya nanti akan pindah ke induk gitu ya. Terus juga lampiran di 1771 itu sudah pasti ada induk, lampiran 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus juga ada lampiran khusus gitu ya. Di Cortex ini berbeda. Jadi yang pertama kita harus masuk ke induk lalu menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ada asesmen di induk itu. Ya. Jadi lampiran itu akan muncul bergantung dari jawaban yang kita jawab di induk SPT itu ya. Misalnya ada wajib pajak memperoleh penghasilan yang bersifat final ya. Kalau misalnya pertanyaan itu kita jawab tidak, maka lampiran yang berhubungan dengan PPh final ini nanti nggak akan muncul. Begitu juga kalau misalnya kita jawab iya, maka lampiran itu akan muncul. Harapannya konsep seperti ini akan memudahkan bagi wajib pajak yang baru pertama kali membuat SPT pada Cortex gitu ya. Karena kan lampiran yang muncul itu betul-betul memang dibutuhkan oleh wajib pajak ya. Gitu Mas Mike. Oh, jadi secara struktur ketika baru terbuka SPT tahunan itu ada 3 tab tadi Mas ya. Nah, ada induk, L2 dan L11B. 11 Odi. Selebihnya adalah tergantung pertanyaan yang kita jawab. Misalnya ada pertanyaan yang kita jawab ya, maka dia akan bertambah di situ ya tab lampirannya. Betul. Oke. Nah, setelah lampiran tertampil tuh Mas, maka WP akan siap nih menginput data yang terus gimana nih cara ngisinya nih kan. Nah, WP kan bisa ketik langsung di formulir ya, atau apa ada cara lain Mas? Iya betul. Kalau yang biasanya umumnya memang input langsung di formulir ya. Kita menyebutnya itu dengan metode key-in. Apakah ada cara lain? Ada. Kalau sebelumnya di e-form itu kita memasukkan data itu ada 2. Ada key-in, input langsung, atau yang kedua melalui import data ya. Di Cortex ini juga sama. Selain key-in dan import data, ini juga nanti akan ada data yang pre-populate. Pre-populate itu maksudnya seperti apa nih Mas? Pre-populate. Jadi misalnya kita nih sebagai wajib pajak ini ya, terus dipotong PPh pasal 23 atau PPh pasal 4 ayat 2 oleh lawan transaksi kita nih ya. Dan itu kan kita sudah dipotong oleh lawan transaksi, kita mendapatkan bukti potongnya. Nah,
bukti potong itu, detailnya itu nanti akan langsung masuk otomatis nih, istilahnya pre-populate ya gitu di SPT PPh tahunan kita gitu. Oke gitu ya. Jadi intinya bisa key in, terus ada juga beberapa data yang memang pre-populate, jadi bisa langsung masuk ke data SPT gitu Mas ya. Ya. Nah, untuk pengisian lampiran ini Mas, apakah ada yang berbeda dengan sistem sebelumnya, entah e-form atau e-SPT atau e-filing itu Mas misalnya? Kalau secara umum sih pengisiannya sama gitu ya. Ada yang sedikit berbeda itu pada lampiran 1. Lampiran 1 itu adalah laba rugi dan neraca. Nanti kita masuk ke lampiran itu akan muncul formulirnya, itu yang struktur laba rugi dan neracanya itu sesuai dengan sektor usaha yang memang kita pilih. Itu kan setelah diinduk tadi kita pilih salah satu pertanyaan adalah sektor usaha ya. Itu lampiran laba rugi dan neracanya sesuai dengan sektor usaha yang kita pilih. Oh, jadi induk SPT salah satu pertanyaan adalah sektor usaha gitu Mas ya. Nah, sektor usaha yang dipilih wajib pajak itu akan memunculkan lampiran laporan laba rugi dan neraca yang sesuai dengan jenis usahanya tersebut, Mas Imam ya. Iya, betul. Karena kan memang bentuk laporan keuangan itu tidak sama untuk setiap sektor usaha ya. Jadi di Cortex di sini disediakan 11 sektor usaha yang secara khusus. Tapi kalau wajib pajak nggak ada yang cocok dengan sektor usaha yang 11 itu, bisa pilih sektor yang umum ya, sektor umum seharusnya sih. Jadi seluruh sektor usaha harusnya sudah bisa dipenuhi oleh Cortex ini gitu ya. Kalau sektor usahanya itu ada manufaktur, perdagangan, jasa dan lain-lainnya. Tapi kalau misalnya memang nggak ada yang cocok, bisa dipilih dengan sektor umum gitu ya. Jadi laporan laba rugi yang dipilih itu akan menampilkan akun-akun di mana setiap akun diisi dengan angka komersial sekaligus ada koreksi fiskalnya gitu. Kalau misalnya sebelumnya di formulir SPT 1771 koreksi fiskal itu hanya ada 2 baris di lampiran 1 ya, koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif, dan itu adalah akumulasi dari semua akun-akun di laba rugi dan neraca dimasukkan di situ. Nah, untuk yang di Cortex itu di laba rugi dan neracanya langsung ada koreksi fiskalnya. Jadi baik itu koreksi fiskal positif atau koreksi fiskal negatif. Begitu juga kalau misalnya akun itu berhubungan dengan PPh final ya, itu nanti akan dikeluarkan langsung. Begitu. Jadi itu perbedaannya ya. Jadi tidak bisa lagi dijadikan satu seperti dulu Mas Imam ya. Nah, atas beberapa akun sekarang jadi satu gitu ya. Tidak berlondongan lagi ya Mas berarti ya. Jangan, jadi per akun langsung disesuaikan saat itu juga begitu ya. Oke, kemudian yang menarik lagi nih yaitu L11B, yaitu perhitungan biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan pajak. Nah, itu muncul secara default dan wajib diisi oleh wajib pajak atau bagaimana Mas Ibang? Betul. Itu adalah tab yang otomatis muncul ketika kita pertama kali membuat SPT tahunan badan ya, dan itu memang wajib diisi ya. Kalau kita lihat di PT 55 tahun 2022 ada di pasal 42 ada aturannya itu mengenai perhitungan biaya pinjaman yang dapat dibebankan di SPT. Di situ akan dijelaskan ada metode DER, debt to equity ratio, ada juga metode EBITDA, earning before interest, tax, depreciation and amortization gitu ya. Itu ada lagi turunannya ada di PMK 169 tahun 2015. Oke, baik. Jadi secara umum memang tetap sama ya Mas ya pengisiannya dengan aplikasi sebelumnya. Hanya memang ada beberapa pendetilannya, sebagaimana tadi yang Mas Imam jelaskan. Seperti misalnya penyesuaian fiskal itu sudah tidak dijadikan satu tapi per akun ya. Baik, sepertinya ada lagi yang mau sampaikan nggak nih Mas Imam? Sudah cukup. Sudah cukup ya, harusnya nanti praktik langsung harusnya sudah mencukupi, itu berdasarkan dari kita diamali ya. Baik kalau gitu Mas Imam, sepertinya memang pembahasan kita hari ini menarik sekali ya. Mudah-mudahan nanti wajib pajak akan mudah mengisinya karena Cortex itu kan dibuat untuk memudahkan itu ya. Oke. Terima kasih banyak untuk Mas Imam narasumber kita atas penjelasannya. Oke, kawan pajak, sampai jumpa di podcast selanjutnya ya.
temani langkah kami dalam memberikan layanan terbaik. Follow akun Instagram dan YouTube KPP agar selalu terhubung dengan informasi penting untuk Anda. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia. Oke, Piji Selasih, Bunga Kamboja. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.